Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Geo, aku VTuber friendly yang berkedok konten edukasi. Kali ini kita bakal bahas suatu yang pasti semua gamers bakal suka, yaitu sejarah panjang dunia game. Kalian pernah kepikiran enggak sih, gimana ya perjalanan video game dari awal mulanya sampai bisa kayak sekarang yang grafiknya udah super realistis dan ceritanya kompleks banget loh. Biar rasa penasaran kalian terjawab, yuk kita mulai bahas sejarahnya. Prepare your popcorn because it's gonna be a long but fun journey. Let's go. Kita mulai dari dasar dulu ya. Kalian tahu nggak, video game itu udah sejak tahun 1950-an loh. Tapi game saat itu masih kayak prototype banget dan dimainkan di komputer-komputer raksasa. Di tahun 1958, ada seorang fisikawan bernama William Higginbotham yang bikin game pertama bernama Tennis for Two. Game ini pakai oscilloscope buat layarnya. Jadi bukan layar komputer seperti yang kita kenal sekarang ya. Simpelnya, game ini mirip kayak tenis, tapi tampilan dan gameplaynya masih jauh dari apa yang kita kenal sekarang. Lalu, pada tahun 1962, seorang programmer bernama Steve Russell di MIT menciptakan game berjudul Space War. Ini game adalah game tempur luar angkasa di mana dua pemain bisa mengendalikan pesawat luar angkasa dan bertempur satu sama lain. Ini salah satu game pertama yang benar-benar interaktif. Tapi game ini masih terbatas di komputer-komputer akademik, jadi belum tersebar luas. Nah, kalau kita ngomongin game yang pertama kali benar-benar bikin heboh, pasti kita harus nyebutin Pong dong, yang diluncurkan pada tahun 1972 oleh Atari. Ini game arcade pertama yang sukses secara komersial. Pong tuh kayak teknis meja versi digital di mana dua pemain saling bertarung untuk memantulkan bola bolak-balik. Simpel, tapi bikin kecanduan loh. Ini adalah awal dari revolusi game arcade yang bakal bawa game ke seluruh dunia. Pada masa itu, mesin arcade mulai muncul di berbagai tempat umum, seperti mall dan bar. Seru ya? Tapi ini baru permulaan. Lanjut ke akhir 1970-an dan 1980-an. Inilah waktu dimana game mulai keluar dari arcade dan masuk ke rumah-rumah. Pada 1977, Atari 2600 diluncurkan. Dan ini adalah konsol yang memungkinkan orang bermain game di rumah dengan cartridge yang bisa diganti-ganti. Inovatif banget kan? Game-game seperti Space Invaders, Pac-Man, dan Asteroids jadi hits di sini. Pac-Man yang diluncurkan pada 1980-an adalah salah satu game arcade yang paling ikonik sepanjang masa. Siapa yang gak kenal sama si kuning bundar yang selalu kelaparan dan dikejar-kejar hantu itu? Pac-Man bahkan dianggap sebagai salah satu karakter video game paling terkenal di dunia. Di waktu yang sama, di Jepang, Nintendo juga mulai memasuki dunia konsol game. Pada tahun 1983, Nintendo merilis Nintendo Entertainment System atau NES yang membawa game seperti Super Mario Bros, The Legend of Zelda, dan Metroid ke dunia. Ini adalah game-game legendaris yang gak cuma memperkenalkan karakter-karakter ikonik, tapi juga membawa genre game baru. Super Mario Bros yang keluar tahun 1985 menjadi salah satu game platform paling revolusioner sepanjang masa loh. Ini juga
jadi game yang bantu menyelamatkan industri game setelah krisis video game di Amerika Serikat tahun 1983. Dan tentu saja, kita nggak bisa lupa menyebut The Legend of Zelda, dirilis pada tahun 1986. Game ini dianggap sebagai salah satu game petualangan terbaik sepanjang masa, dengan konsep open world di mana pemain bisa mengeksplorasi dunia yang bebas. Bayangin deh, saat itu gak banyak game yang ngasih kebebasan sebesar itu ke pemain. Oke, sekarang kita masuk ke era 1990-an. Ini di era dimana grafis game mulai berevolusi dari 2D ke 3D. Salah satu terobosan besar di era ini adalah munculnya Super Mario 64 di tahun 1966 untuk konsol Nintendo 64. Game ini memungkinkan pemain untuk mengeksplorasi dunia 3D dengan konsol yang halus dan tingkat kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Super Mario 64 dianggap sebagai salah satu game 3D paling berpengaruh sepanjang sejarah game loh. Waktu yang sama, Sony juga masuk ke dunia game dengan meluncurkan PlayStation atau PS pada tahun 1994. PlayStation memperkenalkan CD sebagai media penyimpanan game yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan game dengan kapasitas lebih besar. Nah, beberapa game legendaris dari era PlayStation ini termasuk Final Fantasy VII yang mengubah standar game RPG dengan cerita epik dan cutscenes CGI yang dramatis. Kalian yang suka genre RPG pasti familiar banget kan? Masuk ke tahun 2000-an, game mulai beralih ke ranah yang lebih global dengan adanya game online. Dengan koneksi internet yang semakin cepat, kita bisa main bareng teman dari seluruh dunia. Salah satu game online yang fenomenal di era ini adalah World of Warcraft yang dimunculkan pada tahun 2004. Game ini MMORPG atau Massively Multiplayer Online Role-Playing Game yang memungkinkan pemain mengeksplorasi dunia fantasi besar-besaran dan berinteraksi dengan ribuan pemain lain. Waktu itu, World of Warcraft bukan cuma game, tapi fenomena budaya. Di era ini juga muncul konsol-konsol yang ngasih pengalaman multiplayer lebih luas, seperti PlayStation 2, Xbox, dan Nintendo Wii. Wii yang dirilis pada tahun 2006 membawa konsep kontrol gerak ke dunia game, di mana pemain bisa menggerakkan tubuh mereka buat mengontrol game. Wii Sports jadi salah satu game paling populer karena bisa dimainkan sama siapa aja, mulai dari anak kecil sampai kakek nenek. Lalu, gak bisa dipungkiri, di tahun 2010-an, game mobile mulai jadi raja. Kalian pasti tahu game kayak Angry Birds dan Clash of Clans atau COC ya guys. Game ini benar-benar mengubah cara kita main game. Dari yang tadinya cuma bisa di rumah pakai konsol, sekarang bisa dimainkan di mana aja cuma dengan smartphone. Game mobile juga ngasih akses buat lebih banyak orang main game, dari anak-anak sampai orang tua. Selain itu, kita juga lihat ledakan besar di dunia e-sport. Game-game kayak Dota 2, League of Legends atau LOL, dan Counter-Strike jadi pusat dari kompetisi internasional yang profesional. Sekarang, main game bukan cuma buat fun doang, tapi bisa jadi karir. Banyak pro player yang ikut turnamen dengan hadiah jutaan dolar. Gimana gak keren kan? Dan sekarang, di masa depan, kita ngelihat game semakin masuk ke ranah yang lebih imersif dengan adanya virtual reality atau VR dan argument reality atau AR.
Dengan teknologi VR, kita bisa beneran masuk ke dalam dunia game, kayak pakai headset dan tiba-tiba ada di tengah medan pertempuran atau di dunia fantasi. Sementara AR, kayak di Pokemon Go, ngasih tahu kita pengalaman gaming yang menyatu dengan dunia nyata loh. Wah, ternyata sejarah game itu panjang banget ya. Dari game simple kayak Pong sampai ke game VR yang kita kayak masuk ke dunia lain. Teknologi gaming udah berkembang pesat banget. Kira-kira di masa depan nanti kita bisa main game kayak gimana ya? Mungkin kita beneran bisa masuk ke dunia game pakai teknologi hologram atau bahkan teleportasi. Oke semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau request topik lain, tinggal tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet lonceng biar kalian nggak ketinggalan konten seru lainnya. Jangan lupa di-share ke teman kalian. Siapa tahu bermanfaat. Satu ayat banyak manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. You have this detailed miniature town that you build on the walls of your own home.